dan banyak berdoa. Itu juga hikmahnya adalah satu, kita bisa fokus terhadap sebuah perbuatan. Yang kedua, kita menjadikan kita ingat kepada Allah. Yang ketiga, kita bisa menikmatinya perbuatan tersebut karena kita lakukan secara all out, tidak asal. Itu kenikmatan atau hikmahnya. Sekarang kita lanjutkan di bab, saya lupa nih Ji. Kemarin itu bab 100 Pak, cuman yang di hadisnya belum Pak. Di halaman 319. Ya, 319 silakan buka di nomor 729. Saya bacakan hadisnya. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Dari Amr bin Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Apa sabda Rasulullah kepada Amr bin Abu Salamah? Ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah dari makanan yang ada di dekatmu. Kalau yang di dekatnya sambal doang, Bang, macam mana pula nih? Satu ya, ini mengajarkan kita bahwa makan bersama Rasulullah itu, para sahabat itu makannya bareng, bahkan satu tempat. Makanya jangan nyelonong tangannya ke sana. Kalau kita sudah bisa makan bareng, percayalah, kita bisa menyatukan hati kita. Jangan terlalu jijik, ya masa itu kan teman dekat. Makanlah bareng. Jadi pertama membenahi motivasi, bismillah karena Allah. Yang kedua apa? Mendahulukan tangan kanan, artinya merealisasikannya dengan baik. Ya. Dan yang ketiga adalah makan yang ada di dekatmu. Jadi kalau orang yang sudah bisa makan yang ada di dekatnya, itu berarti di benaknya dia tidak, oh yang itu enak, wah yang ini kagak, gak gitu. Sekaligus dibawa kepada kehidupan, Pak Haji Roki enak, aku enggak, gak gitu. Semua ada kelebihan kekurangan. Kita tidak, kalau kata orang Jawa apa? Sawang sinawang. Sinawang teman gue no, sinawang namanya. Sawang sinawang. Gak gitu. Juga, nah saya perlu bahas ya. Ini pengalaman. Saya pernah mengurangi karbohidrat nasi disebabkan karena saya kena gula. Waktu itu saya kena luka golok sini karena kan saya main golok. Maaf aja ya. Maaf Bang. Saya dari Banten. Main golok ceritanya ya. Punyalah golok banyak karena kan hobi. Ceritanya ada yang keiris nih, lagi ngasah. Lalu tiba-tiba sampai bengkak merah dan kukunya lepas. Itu 2 tahun yang lalu. Pak, mungkin beliau lagi lewat, Bapak salah iris. Jangan gitu. Selesai. Yusuf milenial. Bengkak sampai bengkak kakinya, kukunya lepas. Berarti kuku ini yang baru. Jadi akhirnya apa? Saran dari orang-orang, alhamdulillah banyak yang nyaranin nasi aja kurangin. Ketika ngurangin nasi, itu makanan apapun tidak ada yang tidak suka. Bahkan penyakit mah saya sembuh. Karena apa? Makannya sedikit-dikit, tenang. Jadi semua suka apapun. Makanya benar kalau Nabi menyarankan, makanlah yang ada di dekatmu. Apapun pasti jadi enak. Disebabkan karena kejiwaan kita ini
banyak bersyukur, tidak serakah, tidak ingin kenyang sendiri, lain sebagainya. Nih hikmahnya ya, kalau kita ambil hikmahnya. Lanjutkan di nomor berikutnya, dari Aisyah katanya Rasulullah SAW sabdanya, apabila seseorang dari engkau semua makan, maka hendaklah menyebutkan nama Allah Ta'ala, yakni mengucapkan Bismillah. Jika itu terlupa menyebut nama Allah Ta'ala pada permulaan makan itu, maka hendaklah mengucapkan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Lupa nih, awalnya enggak baca Bismillah, nanti di akhirnya Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Aku mengucapkan Bismillah dari awalnya dan sama akhirnya, gitu. Ini hadis ya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Artinya dengan nama Allah pada permulaan makan dan pada penghabisannya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Tuh kita jadi dapat ilmu tuh. Lupa awalnya baca Bismillah gampang. Di akhirnya kita mengucapkan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Hafal pasti karena itu bahasa Indonesia. Bismillah udah hafal. Awaluhu awalnya, wa akhiruhu dan akhirnya gitu. Berikutnya di 731 dari Jabir, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang itu masuk rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah di waktu masuknya dan ketika makannya, maka setan berkata pada kawan-kawannya, engkau semua tidak dapat memperoleh tempat bermalam serta makan di sini. Tetapi jikalau orang itu masuk lalu tidak berzikir kepada Allah Ta'ala ketika masuknya, maka setan berkata, engkau semua dapat memperoleh tempat bermalam di sini ya. Selanjutnya jikalau orang tadi tidak pula berzikir kepada Allah Ta'ala ketika makannya, maka setan tadi mengatakan engkau semua dapat memperoleh tempat bermalam serta tempat makan. Jadi kan jarang kita masuk rumah tuh ya, asal aja karena tahu satu rumah kita, dua capek, tiga pokoknya udah aja. Apalagi udah kebelet tipis, Pak. Apalagi yang makan. Pokoknya kan di rumah. Ya pokoknya makan itu kan macam-macam. Ada makan berat, ada makan ringan. Pokoknya semua ya. Semua pastinya. Ini mendrive kita untuk benar-benar iya sih sepele kelihatannya. Tapi ketika masuk rumah, berarti setan itu bercokol di rumah kita. Wah, dia berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Kita nggak punya tempat di sini, nggak bisa nginep. Terus kita makan Bismillah. Waduh, kita nggak kebagian. Udah pulang. Taruhlah hadis ini bukan sekedar di intelektual, bukan sekedar di emosional, tapi di pemaknaan ya. Kalau di pemaknaan, berarti orang yang kondisinya seperti itu, masuknya pakai menyebut nama Allah, ingat Allah, waktu makan Bismillah, berarti orang seperti itu, orang yang nanti godaan setannya jauh. Godaan setannya jauh. Udah kalau gitu saya paham. Baru ya, kalau orang banyak mengingat Allah, berarti gerak-geriknya kan terjaga, kelakuannya kan terjaga, setan minggir, gitu. Logikanya gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Haji nih, pakai gamis, pakai peci itu. Mana ada yang digodain cewek? Ada juga, Pak. Ya. Tapi coba-coba Haji Rocky, levis, blue jean, t-shirt putih, yalah minyak rambut, ya kan. Jalan deh, pasti cewek. Jadi peluang. Pak, arahnya ke sana, yang penting tersinggung. Gua udah capek sama dia mah. Kasihan gua sama dia mah. Kasihan. Jadi gitu ya. Pokoknya jangan diartikan sempit ya. Hadis-hadis begini tuh.
Karena segala sesuatu itu, ini maaf nih, ini ilmu, ini ilmu itu mahal, ini gratis, Segala sesuatu mari kita lihat dari 3 aspek. What, how, why. What, how, why. Apa itu? Apa itu zikir ketika masuk rumah? Oh, menyebut nama Allah. How? Bagaimana caranya? Apa yang disebutkan? Bagaimana hati kita? Why? Kenapa ya Allah? Kenapa emang? Kalau aku nggak zikir kepada engkau, kenapa emang? Why di situ? Itu terkenal dengan intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Syariat, tarekat, hakikat itu sebetulnya. Syariat, jalan, sesuatu. What, kan? What. Tarekat, cara. Tarekat itu cara artinya. How. Kalau di hakikatnya, hakikat itu pemaknaan. Itu why. Kenapa? Emang kenapa kalau aku nggak sholat? Segala sesuatu coba. Masjid, kata masjid. What? Apa itu masjid? Oh iya, ini. How? Bagaimana caranya memakmurkan masjid? Pengurus juga nggak ada. Bagaimana? Tapi kalau rapat rame, ya bang. Apalagi ada makanannya, Bang. Iya, gue juga kagak datang. Ini dia, saya datang. Bro, rapat. Aku nggak, gue juga nggak ada. Lengcek. Jadi gitu ya. Tapi kalau rapat tuh rame, memakmurkan masjid, memakmurkan gitu. Kita tuh jauh, Pak. Sama dibandingkan umat Nasrani, Pak. Mereka pengurus gerejanya itu aktif dia yang hadir duluan. Kalau kita kebalik. Malah pengurus masjidnya hadir belakangan. Kadang-kadang masbuk lagi sengaja. Nah, itu yang masjid itu nggak makmur karena nggak ngasih contoh dari pengurus sendiri. Hei, bang, ngerin tuh. Jailah. Soalnya saya malu ketua. Kalau saya kan bukan ketua DKM, saya ketua makmum. Ketua makmum. Tidak ada yang datang, maka saya parahin orang itu ada apa. Ya emang gitu. Di mana-mana begitu Pak masjid. Makanya jadi sedih juga masjid dibangun dengan kemegahan, tapi jamaahnya nggak makmur. Paling berapa saf. Karena rasa cinta dengan masjid itu hilang karena contohnya nggak ada gitu Pak. Beda dengan Rasul kan para sahabatnya. Mereka luar biasa. Mudah-mudahan nanti keterikatan. Justru malah kita nanti yang dan Allah. Fa'allafa baina qulubikum, maka kontribusi Allah jugalah yang akan menyatukan hati itu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian menjadi dalam persahabatan itu sebuah kenikmatan ya. Nah, jadi ilmu ini buat kita segala sesuatu dilihat dari 3 aspek. What, how, why. Nih, what pasti bertengkar. How pasti bertengkar. Tapi kalau why nggak bakal bertengkar. Seperti apa itu masjid, definisi masjid pasti bertengkar. Bagaimana caranya memakmurkan masjid pasti bertengkar. Tapi apa makna yang didapatkan dari orang-orang yang suka ke masjid? Maknanya, manfaat itu nggak bakal bertengkar. Maka mainlah di zona hakikat, zona spiritual quotient kalau kata Ari Ginanjar. Lanjutkan. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, kita semua itu apabila mendatangi makanan bersama dengan Rasulullah, ceritanya selalu bersama Rasulullah jadi ngiri ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah kita juga kan istilahnya ada Pak Jeroki, ada Pak Matin, kita kan sama lah istilahnya. Yang penting kan bukan ini tapi persahabatannya. Bukan karena nilai makanannya Pak. Bukan, nanti kalau yang bab itu mah nanti bab kualitas makanan mah bukan urusan dia nih, bukan. Dia mah orek mulu. Sampai botak kan. Iya. Maaf Pak Eko. Orang mah
Dengerin nih, maaf ya Bang ya, gua mau dibilang canda mau kagak terserah lu ya Bang. Lu orang-orang mah kurus tuh karena diet, lu mah kurus kurang gizi. Jadi kalau makan telur itu pembulian gigi buat saya. Tapi Jadi ketika kami mendatangi makanan bersama dengan Rasulullah, maka kita tidak akan meletakkan tangan-tangan kita lebih dulu sebelum Rasulullah SAW memulainya. Lalu beliau meletakkan tangannya. Sesungguhnya kita semua pernah mendatangi makanan pada suatu ketika bersama beliau. Lalu datanglah seorang jariyah wanita, mungkin seorang hamba sahaya atau seorang merdeka, seolah-olah ia dijorokkan karena amat cepat jalannya. Lalu ia maju untuk meletakkan tangannya pada makanan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangannya, dilarang makan dulu. Seterusnya datang pula lah seorang Arab. Jadi kalau ada yang dijorokin, nyelonong, mau ngambil makan, Rasulullah menahannya dulu. Jangan nanti dulu. Jadi ada kebersamaan atau gimana ya? Kan kadang-kadang kalau apalagi kalau sama piring sih masing-masing ya. Kalau dalam satu ini mah, ayo kita mulai. Nah enak kan? Ini mah ada yang duluan, ada yang lebih banyak. ya jangan. Gini dia. Ente kali. Saya lihatin, nggak punya hati. Ya itu jangan arah ke Ustadz dong, biasa aja. Tapi jangan soal. Ya. Itu aja saya nggak doyan di foto ya. Seterusnya datang pula lah seorang Arab. Arab itu artinya Arab gunung ya. Kalau Arab itu artinya Arab Baduy, Arab gunung. Penghuni pedalaman negeri Arab. Seolah-olah ia dijorokkan. Lalu tangannya diambil pula oleh beliau. Seolah-olah dijorokkan tuh. Jadi dia serakah ngambilnya. Itu mau duluan. Ya, itu kan wajar ya di zaman Nabi juga. Apalagi ini satu tadi ada hamba sahaya. Yang kedua ini orang Arab. Sangat dimaklum ya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu mencari halalnya makanan itu apabila tidak disebut nama Allah Ta'ala atasnya. Yani tidak dibacakan bismillah. Saya telah tidak bacakan bismillah terlebih dahulu. Sebenarnya setan itu datang dengan jariyah ini untuk mencari halalnya makanan ini baginya, tetapi ini mana? Tetapi saya telah mengambil, yakni menahan tangannya, kemudian datang pula setan tadi dengan membawa orang Arab ini untuk mencari halalnya makanan ini baginya. Diarahkan oleh Nabi ya. Lalu saya ambil pula tangannya, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kuasanya. Demi Allah artinya ya. Demi Allah sesungguhnya tangan setan itu ada di dalam genggaman tanganku ini bersama kedua tangan orang yang kupegang ini. Jadi tangan setan itu ada di antara tangan aku yang menggenggam dengan tangan dia orang Arab. Artinya apa? Artinya kendali kita ada di kita. Setan ini mau mengganggu kita atau tidak, terserah kita ya. Sesudah itu beliau SAW menyebut nama Allah Ta'ala, yakni membaca bismillah lalu makan bareng. Masya Allah nikmatnya. Apalagi nggak tahu zaman Rasulullah. Sudah pasti dibakar itu makanannya, kambing. Bakar kan. Belum ada minyak, belum apa. Tapi mungkin ada ya minyak alami ya. Apalagi sekarang orang Arab tuh kalau makan tuh kambingnya dikekep di panas sehingga tulangnya ditarik, dagingnya jatuh blok. Waduh itu. Apa aja, bukan berarti ngingetin. Kambing-kambing muda lagi Pak ya. 733 dari Umayyah bin Mahsyi
as-sahabi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pada suatu ketika duduk di situ, ada seorang lelaki yang makan lalu tidak mengucapkan bismillah, sehingga makanannya tidak tertinggal melainkan sesuap saja. Setelah orang itu mengangkatkan sesuatu yang tertinggal tadi di mulutnya, tiba-tiba ia mengucapkan bismillah awaluhu akhiruhu. Kemudian Nabi SAW ketawa lalu bersabda, tidak henti-hentinya setan tadi makan bersama orang itu. Jadi gini, dia lupa karena lapar, gitu ya. Rasulullah ngeliatin aja. Lalu orang lapar kali itu nggak baca bismillah kan gitu. Terus setelah habis ini satu kepala lagi, kenyang. Bismillahi awaluhu akhiruhu. Nabi senyum. Tadi kalau kamu tahu setan itu ngerocokin lu. Gitu ya. Tapi untungnya memang ini solusinya kalau lupa ya. Bismillahi awaluhu akhiruhu. Tetapi setelah ia ingat untuk mengucapkan nama Allah, yakni setelah membaca bismillah, maka setan tadi memuntah. Oh, dimuntahkan lagi oleh setannya. Dimuntahkan lagi oleh setan seluruh makanan yang telah ada dalam perutnya. Kalau tadi ada akhirnya bismillahi awaluhu wa akhiru. Tentu jangan dimaknai secara letterlock gitu ya. Artinya keberkahan yang tadinya dicabut oleh Allah diberikan lagi. Dibalikin keberkahannya. Tadinya kan enggak, cuma maknanya. Kalau diartikan secara ini, oh Islam ini mistik. Kok setan diajak-ajak, kok diceritakan. Apalagi zaman hari ini. Ya kan gitu ya. Tapi tentu ambil dari pemaknaan hadis ini sendiri. Ambil maknanya, bukan ambil keberadaan secara seperti ininya ya. Terima kasih. 734 dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah SAW pada suatu ketika hendak makan satu makanan bersama 6 sahabatnya. Lalu datanglah seorang Arab, lagi-lagi Arab gunung nih. Penghuni, jangan tersinggung bang. Lagi-lagi nih Arab gunung nih. Arab, penghuni pedalaman negeri Arab tuh maksudnya. Kemudian makan makanan itu dalam 2 kali suapan saja. Wah, itu nasi padang kayak itu hanya 2 suap, coba bayangkan. Gak boleh mentang-mentang ente capek kan, jangan mentang-mentang. Gua mah capek tat, makan langsung aja pop 2 suapan habis. Rasulullah SAW lalu bersabda, sesungguhnya saja andai kata orang ini suka membaca bismillah sebelum makanannya tadi, niscayalah makanan itu dapat mencukupi engkau semua pula. Itu tadi kalau pakai bismillah kata Nabi, itu makanan yang 1 piring bisa 6 orang cukup. Karena berkahnya ya, gitu. Karena adanya keberkahan dalam makanan itu. Sok tinggal kita buktikan. Jadi kalau ada sepiring orangnya 4. Tapi bisa juga Pak, waktu kita masih kecil-kecil kan dalam keadaan susah. Ada berapa saudara kan, telur ini aja bisa dipotong. Berkah kan, Bapak mungkin merasakan juga. Ya, ada orang yang tahu telur bulat itu di Jakarta. Iya. Taunya di kampung itu telur itu ya gitu kan diirit-irit. Nggak tahu bulatnya gitu. Apalagi di kampung. Kapan makan daging ayam di kampung? Kapan? Kalau ada ayam sakit. Kalau enggak kita yang sakit. Kalau ayamnya nggak sakit, kitanya yang sakit baru dikasih daging ayam. Kalau mau disunat. Iya, mau disunat. Berarti kan seumur hidup sekali. Kecuali sunatnya 2 kali. Jadi simpulkan bahwa kita harus yakin di kalimat bismillah itu ada keberkahan. Tidak terjangkau oleh akal, silakan. Allah Maha tahu. Mungkin secara fisik memang pekerjaan itu selesai secara fisik, tapi nilai-nilai keberkahannya hilang. Ya, jadi kayak gitu. Soalnya kalau hati itu ya,
kalau melibatkan hati itu, kadang-kadang kepuasan hati itu tidak hanya, beda lah dengan gini. Coba capek fisik dengan capek hati. Capek fisik mudah diistirahatkan. Tapi capek hati, kadang-kadang tidurnya susah. Enggak. Kemarin saya coba praktek lukanya sebelah kanan, habis keluar mandi, keluar tangan, kanan di kepala, di langkah ke depan malah nyebut ketemu. Ya belajar menerapkan hati sih. Biasanya kan. Ya, itu ujian dari setan jadi jeblosin. Iyalah namanya. Memang harus dibuktikan ya. Dari Muadz bin Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang setelah selesai makan suatu makanan lalu mengucapkan yang artinya segala puji bagi Allah, alhamdulillah ya, yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan memberi rezeki itu padaku tanpa adanya daya serta kekuatan daripadaku, maka diampunilah untuknya apa-apa yang telah terdahulu dari dosanya. Nih kalau habis makan nih, alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiin wala mustaghna anhu rabbana. Jadi barang siapa yang habis makannya mengucapkan alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, ataupun gimana doa habis makan tuh? Alhamdulillahi at'amana wasaqana wa ja'ala muslimin. Itu bukan hanya sekedar dia berdapat keberkahan dari makanan ya. Ini dosanya diampuni, coba bayangkan. Berarti yang dipraktekin kan ustaz-ustaz yang dari Sulaiman kalau kita ajak makan, kan habis selesai makan ini ada doa. Iya doa ya. Ya, berarti itu bagus juga itu. Ya dan mengingatkan kita lah ya. Biasa. Kalau pagi malam nggak ada ya. Maksudnya lu tuh, Ji, isyarat Ji. Yang saya alami maksudnya ujian dari pada secara logikanya kan apa reaksi kita kali kita seolah nggak ada apa-apanya ya, semua kita bisa bergerak alhamdulillah, kita bisa bergerak selalu ke Allah kan ya. Tapi di situ ada rasa ketenangan hati, misalnya merasa puas gitu loh. Beneran bener. Merasa diri nih, saya bisa ini, saya kuat, saya sok sendiri. Menurut saya kurang. Bang, benar. Kita diingatkan nih. Kalau segala sesuatunya tertata karena ingat pada Allah, kenikmatan kerja ada, tapi sedikit aja melampaui. Seperti apa? Kecil itu bentar gue selesaiin, liatin aja nih. Itu kesombongan itu membuat kita lepas dari kontrol, bisa saja jatuh, bisa saja tergelincir. Bahkan nanti akan ada ketidakpuasan batin disebabkan karena kesombongan itu tadi. Tapi kalau ini beda ya, beda tentu. Bukan sekedar, kan kadang-kadang, nah ini nih, merampok itu bukan sekedar memberhentikan orang, menodong orang dengan pisau, lalu mengambil uangnya atau mengambil motornya. Merampok itu bukan. Kita harus bekerja segini, lalu kita sombong bekerja segitu, itu juga merampok. Ada 2 orang calon, yang satu kita mati-matian menangkan ini, karena dengan cara apapun dimenangkan ini, itu sudah merampok. Merampok itu sifatnya ngambil, tapi lawannya adalah al-amin. Al-amin itu dipercaya. Kalau dipercayakan datang sendiri. Tidak ngeraup, tapi datang sendiri. Itu al-amin. Rasulullah dapat gelar al-amin. Ya.
Ya gitu. Jadi ada upaya ngerampoknya dalam segala sesuatu juga. Ini saya ngomong bisa jadi ngerampok. Contohnya, ente mau nanya, udah diam, itu kan ngerampok. Jadi gitu ya. Benar. Ada semacam ending bukan segalanya. Sebenarnya orang beriman tuh bukan hanya sekedar happy ending, Bang. Tapi happy in process. Ya. Ini kita mendapat ilmu nih. Bukan hanya sekedar happy ending. Kalau happy ending kadang-kadang kita, kapan selesainya nih target, kadang-kadang dipaksain, akhirnya apa, sakit contoh. Terus, tapi kalau orang beriman ini dengan seluruh apa yang dibacakan dari hadis ini mengajari kita untuk apa? Untuk kita tetap happy, bahagia dalam menjalaninya. Bang, kalau orang bekerja selalu pikirannya akhir bulan, pasti kerjanya nggak benar. Ini pendidikannya ini yang kita baca selama ini itu, termasuk dampak baiknya dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bukan mistik, bukan. Makanya orang Nasrani aja ya, ini menganggap Islam ini mistik, illogikal, tidak masuk akal. Kata siapa? Justru di sini adalah membimbing ruh kita untuk tetap berada dalam kestabilan emosinya, terjaga tata cara kerjanya, bahkan tadi saya katakan menikmati pekerjaan itu sendiri. Kalau menikmati pekerjaan itu sendiri, ini mohon maaf ya, mungkin nanti dibilangnya ria nih, sombong. Ceritanya gini, saya mau iseng nih, mau jalan sendiri, hewan, pakai mobil, masuk parkir. Kalau nggak salah di Poncol, masuk kan di stasiun nih. Saya bilang bensin ada, jalan aja. Pas mau keluar, wah, saya kan punya duit. Mobilnya lain, langsung, Mbak, boleh nggak saya pulang, keluarin dulu, nanti saya ambil uang, nanti kesini lagi. Sambil cemberut dibukain, Bapak konyol. Itu kan sebetulnya tergantung karena terlalu polos gitu ya. Suatu ketika habis ceramah, habis ceramah nih mau keluar dari parkiran, saya kok nggak punya duit, 9.000 lagi. Begitu lagi saya ngomong, cuma itu bapak-bapak, oke Pak Ustadz siap, nggak apa-apa, gitu, keluar aja. Ini kan saya dapat amplop, kenapa nggak dibuka? Balik lagi turun, Pak ada nih ternyata, oh gitu Pak Ustadz. Apa artinya itu? Saya terlampau menikmati pekerjaan. Mungkin takut dicek sama Kapolda, Pak. Kepala dapur. Kapolda. Kepala polisian dapur. Jadi saya itu terlalu fokus bahwa ngomong itu nikmat gitu. Boro-boro inget. Enggak ingat. Nggak inget amplop, enggak. Buktinya apa? Saya keluar, astagfirullahaladzim. Begitu. Bukan. Apakah ini salah satu bentuk nikmatnya sebuah pekerjaan? Gitu ya. Kan profesi ngomong itu ya memang kalau tidak ngomong tuh ya kegatelan. Pengen ngomong. Ini ada yang nyuruh, aduh. Ya udah. Kenikmatan. Sampai lupa. Nih mungkin terlalu lugu, terlalu kurang disiplin dan sebagainya sebetulnya. Tapi kita ambil hikmahnya, oh iya, saking menikmatinya profesi, happy in process gitu, jadi nggak ingat apa-apa. Ada 2 lagi nih saya bacakan.
Iya, sama. Iya, sama. Yang ini alhamdulillah mana alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, yaitu di ruku, di sujud ada ya. Ternyata bisa juga setelah makan. Atau yang di bawahnya ini alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu bahasanya yang kedua tuh. Sama ya. Soalnya kalau dimaknai alhamdulillah segala puji bagi Allah, hamdan kasiran, puji yang banyak, thayyiban, hamdan kasiran itu nikmat yang banyak dan thayyiban yang baik, mubarakan yang penuh keberkahan fi di dalamnya. Berarti masih bisa ya, artinya kemana-mana. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela sama sekali pada suatu makanan. Nah, wah nggak enak nih, jangan. Cukup hentikan. Kenapa berhenti? Cukup. Nggak boleh. Enggak, kenapa? Terlalu pedas. Jangan, Pak. Atau terlalu asin, jangan. Jadi Rasulullah itu perkara remeh kan, tapi membentuk kepribadian yang matang. Ketika orang tidak mau menghina makanan, apalagi makanannya bukan makanan dia. Bang, bukan makanan lu, seringnya kan. Diailah. Kebayang kan Rasulullah pribadinya seperti apa? Bahkan kalau ada Rasulullah ada orang yang makan biawak gitu, makan biawak, no comment, aku nggak makan, cuma gitu. Kalau kita jorok, kita lihat kepribadian Rasulullah tidak pernah menghina makanan. Jika beliau ingin pada makanan itu, beliau pun memakannya, dan jikalau tidak menyukainya, maka beliau tinggalkan tanpa mengucapkan celaan pada makanan itu. Tuh ya, luar biasa. Terakhir nih 738 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW meminta lauk pauk kepada keluarganya, lalu mereka berkata, tidak ada yang kita mempunyai melainkan cuka. Aduh, cuka doang. Kan maksudnya mungkin buah yang sudah difermentasi untuk pelengkap rasa ya, makanan gitu. Bukan cuka kayak kita itu kimia, bukan. Tidak ada. Kalau Rasulullah meminta lauk pauk kan itu berarti kan biasa ya, normal. Tidak berarti wah Rasulullah enggak serakah pengennya enak, enggak. Memang manusia biasa Rasulullah itu. Sama kayak kita. Kan kita juga kalau kurang teman nasinya suka telinguk. Gitu ya. Itu sama Rasulullah juga meminta. Ada apa lagi nih? Teman nasi nih gitu. Teman roti gandum gitu kan kalau dulu. Ternyata nggak ada Rasul, cuma ada cuka saja. Beliau SAW lalu memintanya dan mulailah beliau makan serta bersabda, sebaik-baiknya lauk pauk ialah cuka. Sebaik-baiknya lauk pauk ialah cuka. Oke lah, artinya kalau hari ini kan garam gitu loh. Nggak usah dibahas cukanya. Dia cuka kurma paling, atau cuka buah-buah. Ya jarang juga, karena kan Rasulullah bukan, ya. Pernah buktinya apa? Pergi ke suatu tempat, ke masjid. Belum waktunya ke masjid, datang Umar. Kenapa lu, Umar? Gitu mungkin ya. Datang lagi Abu Bakar gitu. Kenapa kok pada kumpul di sini? Belum waktunya kumpul, pada lapar Rasul. Oh, ya udah kalau gitu ikuti aku. Ikuti, bertamu ke orang kaya, disembelihkan kambing. Kayak gitu.
Berarti kan kesederhanaan nampak ya. Tapi bukan berarti Rasulullah minta-minta ke orang kaya, enggak dulu, datangnya juga dihormati, kan gitu ya. Jadi hal yang dianggap biasa oleh Rasulullah. Makanya kita juga anggap biasa lah kalau sekali ada makanan sekali enggak, itu jangan merengut, jangan meratapi, biasa. Rasulullah juga orang yang paling dicintai Allah kayak gitu. Ente belum tentu dicintai Allah, Bang. Ya. Ya gitu. Itu Rasulullah sampai 2 kali bilangnya apa? Makan apa? Lauk pauk yang terbaik adalah cuka. Lauk pauk yang terbaik adalah cuka. Itu maknanya artinya apa? Rasulullah mengikrarkan sesuatu supaya lebih meyakinkan bahwa makanan apa lauk pauk yang terbaik itu yang ada. Maksudnya. Yang ada. Adanya garamnya oke lah. Acara. Kita kalau membaca hadis-hadis seperti ini tapi di zona pemanaan enak. Ada hikmahnya yang kadang-kadang di luar daya pikir kita. Tapi kalau di awam mungkin di mana nanti dia akan bertengkar. Masa iya begitu? Masa iya begini? Oh, zaman Rasul begitu ya, nggak percaya dan sebagainya. Tapi tidak. Ini akan kita maknai semuanya. Untuk diambil hikmah bahwa itulah sikap Rasulullah dan apa hikmah yang didapatkan dari apa yang Rasulullah perbuat. Cukup dulu deh berakhir di nomor 783 untuk nanti masuk di bab yang baru 102 apa saja yang diucapkan oleh yang mendatangi makanan. Terima kasih, tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.